pagi hari ini kita mungkin datang dengan satu pergumulan yang beda-beda, saudara. Pergumulan kita masing-masing ya, dengan persoalan kita yang beda-beda. Kita percaya, saudara, pagi hari ini kita cari Tuhan sama-sama, saudara. Kita temukan Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa hidup kita di dalam tangannya, hidup kita di dalam perencanaan Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa pagi hari ini mari fokuskan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan, kita temukan Tuhan sampai ketemu, saudara. Karena kita sama-sama percaya bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Sumber kekuatan buat kita, saudara. Amin. Jadi mari datang sama Tuhan, temuin Tuhan dalam pujian penyembahan kita, lewat firman yang kita dengar, saudara. Amin. Jadi waktu kita pulang, kita nggak menjadi orang yang sama. Amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kami ingin merasakan Engkau sendiri pada pagi hari ini, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan, yang tidak tertandingi Tuhan, yang tidak pernah terlambat Tuhan, yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi di dalam penyembahan Tuhan.
Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you, Jesus. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm kita berdoa. Kami membutuhkan Kau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami membutuhkan untuk kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh fokus pada firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Segala kesibukan, segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan, untuk sementara kami lupakan Tuhan. Kami akan fokus pada Engkau Tuhan. Berbicara pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Semua yang hadir di tempat ini dan buat pemirsa yang ada di tempat di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada, saya ucapkan Shalom. Saya diberkati oleh puji-pujian. Ya. Khususnya pemain drum tadi luar biasa. Pemain drum Pak Billy. Saya pikir wah ini talentanya Pak Billy luar biasa. Tapi
Tapi kayak sepertinya panggilannya Pak Billy bukan pada pemain drum. Lebih lagi sudah. Amin. Ya. Tema hari ini saya ambil judul mengenai adjust. Saya baru dapat tema ini kemarin sudah. Kita tahu bulan ini City Blessing Bogor mengambil tema rencana Tuhan. Rencana Tuhan, loh, hubungannya apa sama adjust? Saudara tahu apa itu adjust? Saya rasa semua ini tahu ya. Saudara yang di rumah pasti tahu. Adjust itu menyesuaikan, menyetel, apalagi mengatur, kita atur. Ini pemain gitar, tadi saya lihat luar biasa juga Pak Erwin. Pemain bass luar biasa, apalagi yang paling kecil Pak David luar biasa. Udah pasti sebelum dimainkan sehingga semuanya harmonis, mereka akan setel dulu di bawah. Betul ya? Supaya apa? Supaya nggak false, supaya bisa sinkron. Kalau ada satu yang false pasti nggak enak, saudara. Saudara tahu minggu lalu kita membicarakan mengenai apa, saudara? Biar saya nggak hadir tapi saya tahu, saudara. Ya. Minggu lalu kita membicarakan apa, saudara? Menemukan rencana Tuhan. Betul ya, Ibu Linda, Pastor Linda yang minggu lalu dia bilang ke saya, kasih contekannya ini minggu lalu. Supaya apa? Supaya kita nggak sama ngomong. Ya. Minggu lalu kita bicarakan menemukan panggilan Tuhan. Jadi bukan menemukan rencana Tuhan adalah menemukan panggilan Tuhan. Betul ya? Ada satu quote yang menarik buat saya, yaitu dia bilang, talent makes you good, makes you so good in doing something, but calling makes you passionate. Jadi ketika panggilan itu kita lebih apa? Passion apa? Semangat, bergairah. Ya. Ketika ada panggilan Tuhan, memang kalau umpamanya kita kayak tadi Pak Billy, memang talentanya luar biasa. David talentanya, tapi apakah itu panggilan? Tuhan pasti memberikan sesuatu yang lebih lagi. Ya. Yang pasti talent panggilan kita yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bagaimana kita menjangkau di luar kita. Ya. Ini ada satu quote yang bukan quote ya. Ini kayaknya semua orang tahu. Manusia yang merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Saya lihat di luar sana orang juga bilang begitu. Di luar sana bilang, Tuhan yang menentukan. Kita sih bisa merencanakan. Seorang arsitek pasti dia punya rencana sebelum membangun bangunan. Dia punya rencana. Mungkin arsitek itu yang rencanakan semua. Tapi kita tahu Tuhan itu adalah arsitek kita yang paling luar biasa. Amin. Ya. Jadi apakah ada di Alkitab, di ayat Alkitab? Ada nggak? Bahwa manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Ya. Ada manusia. Amsal 1 ayat 16 ayat 1. Saudara kalau punya Alkitab bisa buka. Saudara yang di rumah yang punya Alkitab bisa buka. Manusia dapat menentukan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban tidak berasal daripada Tuhan. Ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia TB ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masing ini bilang manusia dapat membuat rencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya. Kita lihat selanjutnya, apakah ada di ayat kita? Yang kedua adalah Amsal 16 ayat 9, hati manusia
memikir-mikir jalannya. Kita itu mikir-mikir jalannya apa. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini jelas ya, ini eksplisit. Bahwa yang menentukan itu Tuhan. Jadi ini bukan di luar sana yang Alkitab mengatakan demikian, saudara. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masing ini ya, hati manusia dapat membuat rencana. Kita dapat membuat rencana. Selanjutnya, saudara, Amsal 20 ayat 24, ini Amsal semua, saudara. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan itu? Apakah kita dapat mengerti jalan itu? Ada satu lagi ayat yang luar biasa. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita punya rencana apa-apa, yang jadi itu keputusan Tuhan. Amin, saudara. Jadi intinya adalah adjust itu bagaimana kita adjust, bagaimana kita menyesuaikan rencana-rencana kita sama rencana-rencana Tuhan. Ya. Masa pandemi saat ini kita adjust kehidupan kita. Yang tadinya kita bisa bekerja, yang tadinya kita bisa beribadah, ya, yang tadinya kita adjust kehidupan kita. Mau nggak mau kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Ya. Sudah lama kita nggak duduk-duduk dempet-dempetan begitu. Itu kita harus adjust. Bagaimana kita adjust rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara. Jadi maksudnya dengan adjust apa? Maksud adjust dengan rencana Tuhan adalah bagaimana adalah respon ketaatan kita dengan Tuhan. Ketika kita mau, kita adjust, berarti bahwa kita respons. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Kita harus menyesuaikan diri. Apa sih rencana Tuhan? Ya. Banyak kita yang tadinya punya rencana besar pada tahun ini. Ini udah mau habis tahun. Rencana mungkin mau nikah, mungkin mau ke luar negeri, mungkin mau kemana, kita nggak tahu. Apalagi Natalan ini liburan, kita punya rencana banyak. Tapi dengan kondisi saat ini, bagaimana kita adjust kehidupan kita? Menyesuaikan dengan rencana Tuhan, mengetahui rencana Tuhan itu sempurna. Kita pasti tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya. Amin, saudara. Yang ketiga adalah pada Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, orang-orang yang dipergunakan Tuhan, mereka menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Ya. Dari awal kita lihat banyak nabi-nabi yang kita lihat. Ya. Mereka kita nggak usah detail satu persatu, tapi kita tahu dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru ada rencana Tuhan, rentetan rencana Tuhan. Bahwa manusia jatuh dalam dosa, kemudian nanti akan ada Mesias yang akan menyelamatkan kita, sehingga kita semua diselamatkan. Amin, saudara. Jadi kita harus menyelaraskan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin Ibu Dinda bilang, bagaimana kita tahu panggilan kita? Tanya Tuhan. Betul ya? Kita tanya Tuhan, bagaimana kalau salah? Ya, saya kalau nggak salah saya baca. Kalau salah atau kita salah langkah, kalau itu rencana Tuhan nggak mungkin salah, saudara. Ya. Semua itu Tuhan izinkan buat kita lalui.
ini ayat intinya sudah. Ayat favorit saya. Ya, ayat favorit saya. Bagaimana Tuhan bawa saya dari Kalimantan, tadinya saya bekerja. Saya punya rencana panjang. Waktu itu saya cuma mau tanya sama bos saya, bos, saya ditinggal satu kontrakan, saya cuma mau tanya, bos kapan ini kontrakannya mau diperpanjang? Tapi sebelum saya tanya, saya berdoa juga, saudara. Jawabnya bukan kontrakannya saja tidak diperpanjang, saudara. Saya ini juga tidak diperpanjang, saudara. Nah kemudian saya pikir bagaimana, saya percaya ini adalah jawaban dari doa saya. Yang saya doakan begini-begini, tapi maunya Tuhan begini. Saya bisa berdiri di tempat ini karena apa? Rencana Tuhan. Bagaimana kita stres kan? Stres yang kedua, bagaimana ini nanti? Ini bicara bulan Juni ya, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Bagaimana saya mau hidup? Saya nggak ada kerjaan. Tapi ketika Tuhan kasih jalan pada kita, Tuhan yang akan membimbing kita. Yang penting kita percaya saja, saudara. Kita baca ini, mungkin banyak kita yang sudah hafal ya. Kita baca ayat ini sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Ada berapa kali kata rancangan-rancangan di situ? Siapa yang tahu? Ada tulisan rancangan-rancangan di situ, ada berapa kali? Ada 4, rancangan-rancangan, rancangan damai sejahtera, rancangan bukan rancangan kecelakaan. Satu ayat ada 4 kali, berarti itu penting, saudara. Amin, saudara. Berarti itu penting. Jadi sama seperti saya bilang, David, saya tahu rancangan apa padaku mengenai kamu. Ini kata Tuhan. Saya tahu rancangan apa, karena saya itu yang membuat kamu itu saya. Kita mau khawatir apa lagi, saudara? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan lagi bicara, yaitu rancangan damai sejahtera. Bicara soal damai sejahtera, kalau bahasa aslinya itulah shalom, saudara. Kita sering bicara shalom, itu damai sejahtera. Berarti kita katakan damai sejahtera buat semua. Jadi rancangan yang Tuhan jadikan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kita kadang-kadang bertanya, kok saya begini? Kok saya dipecat? Katanya damai sejahtera. Kok saya susah? Katanya damai sejahtera. Bukan. Ada yang bilang, kok saya kecelakaan? Katanya bukan kecelakaan. Kita kembali lagi, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita memahami secara dalam ya, Tuhan itu mengetahui hati kita. Dia tahu kita yang paling dalam. Mungkin kita bisa bohong sama orang, kita bisa berbuat baik sama orang, tapi Tuhan lihat hati kita. Ya. Jawabannya adalah Tuhan izinkan itu terjadi buat saudara. Untuk apa? Saudara lebih dekat. Kembali lagi, segala situasi apapun, makanya saya bilang, ketika saya alami begini, Tuhan mempersiapkan saya lebih. Ya. Saya juga baru tahu panggilan saya adalah jadi hamba Tuhan. Beberapa tahun saya hidup di dunia pekerjaan. Waktu di dunia pekerjaan, apakah saya melayani? Ya, saya melayani apa adanya.
kita tidak menyelaraskan dengan rencana Tuhan, kita akan frustrasi. Amin, saudara. Di Yeremia 29 ini dimulai dari kata sebab. Berarti ada kata sebelumnya. Ada kata sebelumnya. Kalau saya bilang, oh sebab ini deh. Ada kata sebelumnya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 8, ayat 9, ayat 10, saya baca aja. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu. Kalau kita lihat nabi-nabi palsu, ceritanya begitu. Di tengah-tengah dan juru-juru tenungmu, janganlah kamu mendengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9 dikatakan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi nama Tuhan, demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, sebab lagi kita, sebab mereka, ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku ini kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi ceritanya ini, makanya ada ayat ini. Ceritanya waktu itu bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa. Sebelum ini peringatan dari Nabi Yeremia pada orang-orang Yahudi. Raja-raja sebelumnya, sebelum mereka ditawan, dibuang di Babilonia, kalau kita lihat ceritanya, ada 5 raja-raja itu mereka jauh dari Tuhan. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, kita bisa baca di Yesaya. Waktunya cuma sedikit, jadi saya cepat aja, saudara. Ya, jadi Tuhan punya rencana buat bangsa Israel. Demikian juga Tuhan punya rencana buat kita. Amin, saudara. Dari sini baru kita ke perjanjian baru, saudara. Ketika Tuhan bilang, saya mengetahui rancangan-rancanganku mengenai kamu. Ini memang 2 ayat favorit saya juga, saudara. Baru ini, siapa yang tulis, saudara? Paulus bilang, kita sekarang kita tahu. Ya. Kalau dulu kita nggak tahu, sekarang kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam segala sesuatu, baik dalam kesulitan, baik dalam segala situasi apapun, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara. Bukan bagi semua orang, ya, saudara. Tuhan Yesus datang bukan buat semua orang di dunia ini, saudara, tetapi untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau mereka mengenal Yesus dan mereka mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang buat mereka. Karena apa? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, saudara. Amin, saudara. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana, bukan rencana kita. Ya. Jangan kita balik, ya. Jangan kita balik, ya, saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pertama, manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Jangan Tuhan yang merencanakan, manusia yang menentukan, saudara. Jangan balik, saudara. Kita tuh nggak bisa menentukan. Satu hari ke depan kita nggak bisa tentukan apa yang supaya kita mau begini, apakah bisa? Belum tentu kita. Karena semua itu kembali lagi ke Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau kita anak Tuhan, pasti Tuhan punya rencana buat kita. Amin, saudara. Karena Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 ini luar biasa ayat ini, saudara, yang buat menguatkan saya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar
ketika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara tahu apa artinya menyesal? Siapa yang tahu? Hah? Memukul? Saya tahu. Saya lihat dari bahasa aslinya dikatakan bahwa menyesal itu bahasa Yunani ini namanya mastigo. Kalau kita lihat bahasa yang lain di situ di Alkitab kita, di situ dibilang Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini dibilang apa? Tuhan mencambuk. Tadi Ibu bilang benar ya, cambuk. Kalau kita lihat orang kayak kamu, Dave, kamu jangan nakal ya, nanti saya cambuk. Maksudnya apa? Berarti Tuhan itu bisa menghajar orang. Dia bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan dan Ia menyesal orang jatuhnya sebagai anak. Dia bisa mencambuk kita. Kadang-kadang sakit, saudara. Tapi kadang-kadang kita juga nggak sadar. Amin, saudara. Kembali lagi kita harus adjust rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya sesuai searah. Ketika saya berjalan ke kiri, Tuhan mau saya jalan ke kanan, berarti saya harus adjust. Kadang-kadang sekarang saya maunya ke kiri lagi, kita adjust. Tuhan maunya ke sini, kita adjust. Amin, saudara. Makanya kalau enggak apa, saudara? Dia akan menghajar orang yang dikasih. Dia akan menghajar orang yang dikasih. Ya. Inti dari semua adjust ini adalah satu, saudara. Ini saya dapat sendiri, saudara. Kita harus percaya, saudara. Ya, amin, saudara. Percaya. Apa sih percaya? Percaya yang pertama adalah pergunakan waktu kita, pergunakan waktu dan hidupmu untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus pergunakan waktu kita yang ada. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini bukan dari kebetulan. Ada rencana Tuhan buat kehidupan saudara. Ya. Termasuk orang-orang yang di luar, yang di rumah juga ada rencana Tuhan buat kehidupan saudara. Kita pergunakan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kita harus baca firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Ya, amin, saudara. Kita lihat di Yosua 1 ayat 8, saudara bisa buka sendiri. Mazmur 119 ayat 97. Yang kedua adalah kita caranya kedua adalah kita cari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui doa dan pujian Tuhan. Kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya kita biasa-biasa aja. Kita memperkuat. 1 Samuel 30 ayat 6b. Saya suka ayat ini. Ada yang bisa baca? 1 Samuel 30 ayat 6b. Saya baca, dan Daud sangat terjepit. Ketika Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu,
seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Kepada Tuhan Allah. Ini ceritanya bagaimana? Kita tahu cerita Daud ya saudara. Ketika Daud dikejar-kejar, ketika Daud mengalahkan Goliat, kita tahu kan? Ketika David mengalahkan Goliat, Raja Saul, Raja Israel yang pertama, dia kejar Daud, dia iri. Daud berlari. Satu saat dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak melakukan. Karena apa saudara? Dia sangat menghormati Raja Saul. Kemudian dia lari ke tentara lawan saudara. Dia lari akhirnya ke bangsa Filistin. Dia bergabung dengan di bangsa Filistin, yaitu ada raja Filistin namanya Raja Akis. Ketika di situ dia disuruh berperang melawan bangsa Israel lagi, ceritanya panjang ya. Kemudian mereka dikasih satu tempat namanya Siklag ya. Kemudian ketika dia mau berperang, ada orang Amalek langsung menghajar satu kampungnya, langsung menyerang satu kampungnya. Mereka menawan anak istrinya segala macam. Ketika Raja Filistin dia tahu ada bangsa Israel, dia bilang, ya Daud, kamu gak usah ikut, kamu pulang aja. Nah ketika dia pulang, keluarganya sudah habis, semua sudah habis. Ketika itu dia terjepit, dia bilang, Tuhan begini. Kemudian itu prajurit-prajuritnya mau melempari dia saudara. Yang ikut teman ini gara-gara kamu kita begitu. Ketika dalam kesulitan, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita dalam kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, yakinlah. Jadi percaya, yakinlah Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, firman-Nya ya dan amin. Kita harus yakin Tuhan itu Allah. Di Ulangan kita bisa baca di situ Ulangan 6 ayat 4, kita bisa baca, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Ini adalah amanat janji iman percaya kita. Kalau orang lain ada di belakangnya ada 2 kalimat, ini kita 1 kalimat aja sudah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Kalau saya baca, saya renungkan di ini, setiap hari berapa kali sehari orang Israel ini dibikin satu nyanyian. Satu nyanyian bahwa itu ikrar bahwa Tuhan itu satu. Kapan ini dituliskan? Jadi jangan orang bilang, wah Tuhan kita ada 3. Enggak, Tuhan kita satu. Ya. Tuhan kita satu. Zamannya Musa. Ini ditulis dalam kitab Tanakh, Talmud. Ini ditulis sekarang. Dan itu sekarang ada di perjanjian lama kita. Yaitu kitab Ulangan yang tulis adalah Musa. Jadi ikrar kita bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah kita. Berarti ya kita harus yakin bahwa Tuhan itu Allah kita. Sekarang kita kenal dengan nama Yesus. Amin saudara. Kita tanya Tuhan, apa sih rencana kita? Apa rencana Tuhan untuk kita saat ini? Apa sih? Kembali minggu lalu kita sama itu tanya Tuhan. Rencana saya sama rencana saudara beda ya. Dan libatkan Tuhan, dan kita harus libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita saudara. Kita selaraskan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Efesus 2 ini penutup saudara. Efesus 2, karena kita ini adalah buatan Allah. Kita ini bukan buatan Jepang atau buatan apa. Kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Satu ayat favorit saya juga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kita tuh dipilih, to pick out. Kita dipilih dari banyak orang, dari banyak ini kita dipilih, cabut. Choosing one of many, kita dipilih dari banyak, saudara. Jadi kita ini spesial, saudara dan saya ini spesial. Saudara masih ada sampai saat ini di tempat ini, di rumah saudara berada. Kita ini spesial. Rencana Tuhan ada. Amin, saudara. Kita akan tutup ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau melanjutkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah firman tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh adjust rencana Tuhan dan rencana kami Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Engkau. Supaya Engkau ditinggikan. Engkau lebih besar, kami lebih kecil. Kami tidak menganggap kami istimewa, tapi Engkau adalah Allah yang istimewa. Ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan, kami percaya Engkau ada di depan kami. Engkau bertahta dalam setiap tindakan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan memuji dan membesarkan nama. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami boleh menjadi garam dan terang di keluarga kami, di lingkungan tempat kami berada, di rumah kami, di RT kami, di kelurahan kami, di tempat bekerja kami. Pakai kami, pakai kami sesuai dengan panggilan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk kota ini Tuhan, Bogor ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Selamat pagi. Jemaat Citra Bogor pagi hari ini diberkati. Amin. Amin. Sebelum kita memberi, kita mengucap syukur. Terima kasih untuk Pastor Kemal dan Ibu yang sudah melayani di gereja kami. Sebelum kita memberi, kita bekerja sesuatu. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di sini kita mau baca ayat satu ayat, yaitu di Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saya belajar di sini satu ketaatan yang dimana janda miskin ini memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Baik, kita juga mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita
pas-pasan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan lebih lagi. Baik, mari kita satukan hati kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, di belakang sana ada kotak persembahan. Nanti saudara-saudari bisa memberikan memberikan persembahan itu ke kotak atau transfer ke rekening City Blessing, Yayasan Kasih Anugerah. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar, kami sudah mendengar daripada firman-Mu, di mana Engkau adalah Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kami, di mana kami harus percaya segala sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Engkau adalah perintah dalam hidup kami Tuhan. Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik, yaitu persembahan perpuluhan kami Tuhan. Sebelum kami memberi, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dengan hati yang bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap daripada jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan Tuhan, melalui pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka. Engkau memberkatinya lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat kami memberi, ada hati yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, semua mengatakan amin. Mari kita melihat pengumuman untuk minggu depan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan khotbah hari ini kepada Bapak Kemal Mamusu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan mengimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Bapak Daniel Kaunet pada tanggal 28 Ibu Juliana Kristiana atau Ibu Eka pada tanggal 28 Selamat atas kelulusan yang sudah dicapai. See you next week and God bless you. Siapa yang baru pertama kali datang di tempat ini? Saya bukan. Ada? Belum ya? Kami percaya minggu depan ada orang-orang baru di tempat ini. Amin. Saya kembalikan semua ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menuju ibadah kita pada pagi hari ini. Amin saudara. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Jadi katakan percaya itu pergunakan waktu yang ada. Percaya itu pergunakan waktu yang ada. Cari wajah Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu Allah Tuhan. Yesaya yang menyertai kita. Amin. Jadi hari ini kalau kita bilang saya orang percaya, berarti kita mempergunakan waktu kita dan hidup kita. Berarti kita adalah orang yang mencari
wajah Tuhan. Berarti kita yakin Tuhan itu adalah Tuhan kita, Allah kita yang esa. Amin. Siapa orang percaya? Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Bapak, kami percaya bahwa ini adalah waktu yang luar biasa untuk kami percaya. Bukan hanya mengatakan bahwa kami orang percaya, tapi kami hidup sebagai orang percaya. Berarti kami sungguh-sungguh menggunakan waktu kami yang ada. Berarti kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berarti kami sungguh-sungguh yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Allah esa, bahwa Tuhan Allah akan menyertai kami, Tuhan. Kami menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau lebih lagi, Tuhan. Angkat semua keraguan, angkat semua kekhawatiran, angkat semua ketakutan dalam kehidupan kami. Tapi kami menjadi orang yang percaya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami semakin yakin akan rencana-Mu, rencana yang penuh dengan damai sejahtera, rencana yang bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang sungguh-sungguh membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, membawa kami berjalan di dalam track-Nya Tuhan dalam hidup kami, Bapak. Kami mau angkat waktu ini sebelum kita tutup. Mari kita berdoa, Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan penyertaan Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, menjagai, melindungi dan menyertai Engkau dimanapun Engkau berada. Damai sejahtera Tuhan menyertai hari-hari di depan hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai Engkau. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Ingatkan kembali untuk kita prepare buat minggu depan. Untuk yang baru